teman-teman, terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang akan kita bahas yaitu Polyfloor Epoxy dari Propan. Baik, kita akan langsung masuk saja ke dalam sesi diskusi Product of the Week kita hari ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ziza di depan, hari ini kita kehadiran Propan, tapi seperti biasa di sesi Product of the Week itu kita selalu menghadirkan professional reviewer yang kita undang untuk menjadi tandem ngobrol nih. Nah, hari ini kita kehadiran Bli Denyo Arta. Beliau adalah senior arsitek dari SHL Asia Bali. Selamat siang, Bli. Selamat siang, Mas Bayu. Terima kasih. Ya. Terima kasih telah mengundang saya sebagai professional reviewer. Baik, terima kasih juga Bli Denyo. Mudah-mudahan ini akan seru nih. Nah, dan selanjutnya juga di sini kita kehadiran, saya manggilnya Mas aja boleh ya Mas ya? Mas Ardi Okta. Boleh, Mas aja, biar nggak kelihatan tua aku, Mas. Selamat siang, Mas Bayu, Mas Denyo ya, salam dari Tangerang, Bapak-Ibu sekalian, selamat siang. Selamat bergabung ya di acara siang ini. Baik, nah Mas Ardi, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan kita hari ini mengenai salah satu produk Propan yaitu Polyfloor Epoxy by Propan. Nah, ini produk apa sih Mas? Karena menarik nih, karena kita tahu sudah cukup banyak varian-varian epoksi yang ada di pasaran, tapi dari Propan ini pada saat mengeluarkan sebuah produk baru atau produk varian-varian produknya pasti punya teknologi-teknologi yang menarik nih. Baik, mungkin kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Silakan Mas Ardi, boleh di share screen. Oke, terima kasih Mas Bayu. Jadi siang ini kita akan diskusi saja ya, lebih ke diskusi Bapak Ibu. Sebelumnya salam kenal, Bapak Ibu, saya Ardi Okta dari Propan, Product Marketing and Brand Manager untuk flooring dan juga waterproofing. Jadi siang ini selama 1 jam ke depan kita akan sampaikan beberapa produk yang mungkin Bapak Ibu ada yang, oh epoxy itu ternyata seperti ini toh. Terus kemudian, oh iya saya punya pabrik, saya punya gudang, ternyata bagus loh kalau di epoxy gitu kan ya. Terus kemudian nanti ada beberapa produk lain juga yang akan kami infokan yang memang produk-produk tersebut sudah ada di Katalog Pro pastinya ya. Tadi saya tertarik sih dengan Katalog Pro, ternyata ada tagline-nya ya Mas Boy ya, Katalog Pro, ingat harga promo, berarti seperti itu ya. Mas Boy ya, bener banget. Betul. Sih, karena memang sekarang kita juga nggak boleh kalah ya, promo-promo sama e-commerce dan juga Katalog Pro memberikan tempat sih untuk kita benar-benar produknya bagus dan juga harganya pun juga dipromokan ya Mas Boyo ya. Ini Bapak Ibu sekalian ya, jadi saya di sini juga dengan beberapa tim kami, ada Bu Stefani juga, ada Bu Dini dan juga Bu Tiara. Nanti silakan langsung open discuss saja, Bapak Ibu boleh chat, boleh ngomong langsung, boleh nggak Mas Bayu nanti aja ya berarti ya setelah kita selesai ya? Betul Mas. Oke, baik, siap. Oke, sekali lagi salam kenal Bapak Ibu, saya Ardi Okta ya, kita dari Tangerang di sini di kantor pusat Propan. Terus kemudian nanti kami akan sampaikan full range of paint, jadi for your building, mohon maaf saya gambarnya itu pabrik, tapi nanti kami akan sampaikan dari lapangan olahraga, terus kemudian carport, terus kemudian cat yang biar kamar mandinya nggak licin pun nanti juga kita akan sampaikan. Dan nggak kalah penting juga, perlu kami sampaikan saat ini juga karena momennya juga pas, waterproofing ya, jadi Bapak Ibu yang rumahnya atau bangunannya bocor gitu, terus ternyata masih belum nemu solusinya, mau pakai cat apa, mau digimanain sih, dak beton saya kok bocor terus. Nah, semoga siang hari ini mendapatkan solusi dari Propan Raya pastinya. Izin langsung mulai ya, Mas Bayu, Mas Denyo ya. Nanti silakan di situ. Nah, Bapak Ibu, Propan memang berdiri dari 1979 ya. Saya informasi sebentar, kami sudah berusia 45 tahun. Bapak Ibu kalau mungkin pernah menggunakan cat namanya Ultran, namanya Impra, itu adalah cikal bakal cat rotan dan kayunya dari Propan Raya. Jadi memang berawal Propan besar dengan cat kayunya sudah 45 tahun, dan Ultran Impra itu adalah cikal bakal brand sekali lagi. Terus kemudian Propan pun juga merambah ke dunia metal protective coating, marine paint, terus kemudian heavy duty protective coating, kemudian kita ada wall paint juga pastinya, sampai cat-cat seperti stone coating, kemudian cat aerosol, cat semprot, cat mobil, kan menginfokan flooring dan juga waterproofingnya. Yang di slide di depan ini adalah memang kalau bicara epoxy ya, Mas Denyo, Mas Bayu ya, itu kan pabrik gitu kan dia taunya ya, oh ya cat epoxy buat pabrik gitu kan ya, terus buat gudang segala macam. Dulu mungkin iya Mas Bayu, Mas Denyo, Bapak Ibu sekalian. Tapi beberapa memang 5 tahun terakhir tuh trennya sudah berbeda ya, karena mungkin konsultannya juga makin muda-muda, terus kemudian arsiteknya juga makin Gen Z banget gitu kan ya. Jadi produk-produk epoxy yang pada umumnya adalah industrial segment target itu coba dibawa
coba dibungkus, coba dikemas, bisa nggak sih ditaruh di komersial buat rumah saya, buat kamar mandi, itu bisa nggak sih di epoksi gitu kan ya. Karena kalau kita bicara lantai gitu pasti orang kebanyakan masih berpikir, oh ya oke vinil, oh ya keramik, oh ya marmer, oh ya granit, betul ya Mas Bayu, Mas Denyo ya. Jadi masih belum yang coba nih epoxy flooring atau dekoratif bisa nggak sih tak bawa ke rumah untuk mempercantik rumah gitu ya. Nah yang step pertama memang kami sampaikan bahwa market industrial building tuh awalnya epoxy benar-benar berkembang dari industrial Bapak Ibu. Food and beverage industry, chemical industry, otomotif, farmasi, terus kemudian hingga pesawat terbang, warehouses pastinya, dan bahkan industri-industri berat seperti PLTU, terus kemudian tenaga gas, nuklir pun juga sudah aware nih untuk bahwa oke nih harus di epoksi gitu kan ya. Nanti kita bahas kenapa epoksi dan kenapa propan. Kemudian beberapa tahun terakhir memang sekali lagi dari teman-teman konsultan, teman-teman arsitek juga sudah mulai membawa, sudah mulai mengharuskan dan mensuggest bahwa oh epoksi bisa juga loh untuk rumah sakit gitu kan ya. Dan ternyata memang didukung oleh peraturan pemerintah yang memang untuk area-area higienis seperti farmasi, rumah sakit, laboratorium itu memang memerlukan satu material yang dia food grade pastinya, terus kemudian antibakterial certificate gitu kan ya. Nah itu salah satunya juga memang epoksi sih yang bisa untuk menjawab tantangan dan juga aturan-aturan tersebut. Rumah sakit nanti kita akan sampaikan. Kemudian kantor gedung pun Bapak Ibu nanti kalau ada yang di Tangerang atau mau datang ke kantornya Propan, kita sekarang sedang bangun Propan Tower di daerah Jakarta Barat, itu ada 17 lantai dan itu tidak ada 1 meter pun Mas Bayu, Mas Denyo yang pakai granit. Karena kita benar-benar full udah kita sulap pakai epoksi ya Mas ya. Bener banget Mas Bayu. Mas Bayu di Jakarta nggak sih? Di Jakarta kan ya? Saya di Tangsel Mas. Oh oke, sama kita juga Tangerang. Nanti mampir ya Mas ya ke Propan Tower, deh kita ajak berapa bisanya epoksi kita bawa ke commercial building. Kemudian sekolah-sekolah, area kantin segala macam itu pun juga sekarang disulap karena memang harus gampang dibersihin. Terus kemudian kalau Bapak Ibu datang ke Grand Indonesia, Plaza Indonesia, terus kemudian ada kalau di Tangerang itu Sumarekon Mall Serpong, Ion sama Lipo Mall Karawaci itu banyak tenan-tenan yang udah nggak pakai keramik lagi, udah nggak pakai marmer lagi. Nanti tak tunjukin fotonya udah pakai yang namanya epoxy terrazzo, Bapak Ibu sekalian. Kemudian rumah tinggal pun juga nggak kalah dari epoxy. Terus kemudian stadion yang kemarin nonton Liga Korea Spark itu ya, yang volley itu di Indonesia Arena Stadium, ya Indonesia Arena Mas namanya sekarang. Terus kemudian nonton pertandingan bola di Stadion GBK, Stadion Manahan Solo, terus kemudian PON Papua dan PON Aceh pun kita sekarang sudah sulap Mas Bayu, Mas Denyo, bener-bener lantainya itu rata, halus, gampang dibersihin pakai epoksi. Jadi udah nggak beton polosan lagi. Nah, yang menarik itu ya, Mas Ardi ya. Mungkin Budi Denyo sebagai desainer atau arsitek gitu kan, itu sangat menghindari potongan untuk di pekerjaan lantai gitu. Berarti dengan adanya epoksi ini selain bisa menjadi solusi untuk hal itu, tapi nggak hanya cuman dari sisi dari sisi industrialnya aja ya Mas ya, tapi udah bisa masuk dari sisi desain, arsitekturalnya, dekoratifnya, itu akan banyak pilihan sekarang dan banyak alternatif lain ya Mas. Benar banget. Jadi nanti semoga bisa jadi insight Mas Denyo juga ya untuk ini yang sekarang beton, terus kemudian keramik, marmer, tiles gitu, coba deh kita masukin, kita bawa epoxy apakah oke apa enggak gitu ya Mas, nanti diselesaikan setelah itu. Tapi kalau tempat rekreasi izin siap. Boleh tanya sedikit Mas Ardi ya? Silakan. Tadi kan perubahan dari granit tile ke epoxy gitu ya berarti. Berarti itu kelebihannya dari granit tile itu apa aja ya Mas ya? Misalnya yang bisa kita ternyata sebaiknya prefer epoxy nih, mungkin dari harga lebih ini, tapi secara maintenance atau dari pemasangan lebih mudah dan sebagainya, mungkin itu bisa dijelaskan. Boleh. Jadi memang pertimbangan utamanya ada dari segi fungsional sih Mas Denyo ya. Jadi kalau masalah harga itu epoxy di-compare dengan keramik, kan keramik, marble, tiles itu kan range-nya selebar itu gitu ya harganya ya. Jadi ya di average gitu, kalau ada marmer atau granit yang lebih mahal ya pasti epoxy akan lebih murah. Tapi kalau marmer atau keramik yang kotak putih mohon polos itu ya pasti akan lebih murah keramik gitu kan ya. Tapi ada beberapa alasan Mas kenapa move dari keramik ke epoxy. Satu, kalau kita bicara sekarang rumah sakit lah Mas ya contohnya ya. Rumah sakit itu salah satunya memang dia harus ada antibakterial Mas. Semua areanya harus kita bikin higienis tentu ya Mas Denyo ya. Nah kemudian kebayang Mas Denyo kalau ada area rumah sakit, entah ruang operasinya, terus kemudian tempat tinggal pasiennya, keramik itu kan pasti ada natnya Mas Denyo ya.
Natnya itu yang benar-benar ada legokan ya, pendebu pasti juga bahasa, ya. iya benar, bahasa Jawanya itu legokan itu loh. Nah di situ pasti dia akan uap air segala macam pasti akan ada di situ mas. Kotoran, debu sesedikit apapun, sekecil apapun partikel dia pasti akan nyangkut di natnya keramik itu. Betul ya mas Dino ya. Nah kalau terus kemudian bicara lebih lanjut lagi, bakteri, jamur, lumut itu tidak akan tumbuh ketika dia tidak ada air atau uap air mas. Dimanapun itu. Sekali lagi jamur, terus kemudian lumut itu dia nggak akan ada kalau nggak ada uap air atau air di area tersebut. Nah, nat keramik itu tadi itu akan mengandung sedikit banyak uap air. Dan akhirnya lama-lama orang bekas pel, apa segala macam gitu kan dia akan ngeresep di situ kan mas. Di natnya itu akhirnya dia lembab, kemudian kotor, jamur, lumut pun tumbuh di situ. Jadi fungsi dan memang keharusan sebuah rumah sakit itu higienis itu tidak tercapai. Oh, emang epoksi bisa? Nggak ada natnya, terus kemudian nggak ada kotoran? Bisa, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mau aplikasi 1 meter, mau rumah sakit lebarnya 1000 meter, bahkan maaf 10.000 meter, kita bisa sapu habis epoksi tanpa ada sambungan, tanpa ada nat sama sekali. Itu alasan kenapa benar-benar sekarang bisa beralih dari granite tile, marmer ke epoksi. Benar-benar seamless, jadi dia tidak akan ada nat, efek nggak ada nat, ya berarti kotoran segala macam pun juga tidak akan nempel di situ, Mas. Terus kemudian kalau Mas Denyo, Mas Bayu, Bapak Ibu sekalian ke rumah sakit kan pasti ada pertemuan antara dinding dan lantai itu loh mas, yang di bagian bawah gitu kan ya. Nah itu kan ada curving kan ya. Nah curvingnya pun itu juga harus antibakterial dan kita bikin epoksi yang melengkung setengah lingkaran itu, seperempat lingkaran itu biar dia tidak ada kotoran yang nempel di sela-sela pertemuan antara dinding dan juga keramik. Alasan terbesarnya itu, Mas Bayu, Mas Denyo. Kemudian waktu kemarin kita dapat proyek di salah satu rumah sakit itu ditanya karena mereka nggak mau ketika apa ya, namanya apa ya, geledekan ya, apa sih? Troli buat apa sih, obat atau makanan gitu loh mas, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau lewat antar keramik itu ada natnya kan dia geledek-geledek ya, deg-deg gitu. Itu hal kecil yang ternyata menjadi alasan juga untuk owner rumah sakit tersebut untuk ayo material apa sih yang bisa kalau orang lewat nggak ganggu pasien yang sedang tidur gitu loh. Ya kan, dan salah satunya adalah epoksi itu, akhirnya kita juga bisa masuk di rumah sakit tersebut. Itu sih beberapa alasannya Mas Denyo. Oke, mungkin sedikit menambahkan pertanyaan, melanjuti pertanyaan Bli Denyo, Mas Ardi. Nah ini kan kalau dilihat epoksi itu awalnya mungkin untuk kebutuhan proyek-proyek industrial gitu ya, yang mana kita tahu industrial tuh banyak chemicalnya, pabrik gitulah gitu. Nah, benar banget. Terus masuk ke sekarang ke market komersil. Nah, antara epoksi industrial untuk proyek industrial sama komersial itu punya tipe yang berbeda nggak sih mas? Atau mungkin dari sisi raw materialnya, atau mungkin dari sisi ketebalan atau kekuatannya gitu? Itu ada perbedaan yang signifikan nggak mas Ardi? Nggak ada. Jadi signifikannya dari segi desainnya sih. Kalau bahannya sama-sama epoksi, tapi nanti benar-benar dari teman-teman arsitek, teman-teman konsultan yang mereka menyulap yang awalnya monoton atau monocolor gitu menjadi warna-warna yang variatif. Secara umum bahannya sama sih Mas Bayu. Nanti kita akan sampaikan di beberapa slide setelah ini ya untuk seperti apa sih epoksi yang di komersial gitu ya. Jadi benar-benar tampilannya itu tidak ada batasan ya Mas ya? Tidak ada batasan, benar-benar tailor-made banget sih Mas Bayu. Oke, baik. Tailor-made banget. Silakan kita lanjut ke Mas Ardi. Oke, siap. Stadion ya, tadi kita sudah masuk ke tempat rekreasi. Kita juga, kalau misalkan di Tangerang tuh di waterpark yang Serpong itu, Mas Bayu ya, itu juga lantainya itu kita sulap pakai salah satu polymer flooring ya, bahannya PU. Terus kemudian hotel resort villa kita banyak banget co-working space dan juga car park area. Ini beberapa Bapak Ibu ya yang kami sampaikan. Kalau misalkan nanti penasaran dan pengen merubah lantainya, ya ini adalah area komersial yang Bapak Ibu bisa datang ke situ ya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu pertama kali benar-benar seluruh terminal 3-nya kita percantik dengan polyfloor epoksinya Propan. Kemudian karena Soekarno-Hatta itu menjadi salah satu trendsetter desain bandara ya, terus kemudian akhirnya Ngurah Rai ikut-ikutan dalam tanda petik positif ya, itu ya deh kayak yang di Soekarno-Hatta deh, akhirnya Ngurah Rai pun juga di polyfloor epoksi. Kemudian Makassar nggak mau ketinggalan, biar karpaknya pun juga cantik, dia juga pesan polyfloor epoksi dari kita. Kemudian yang suka di Tangerang, Mas Bayu pasti tahu episode JHL Hotel itu yang di Jiton di situ yang rame banget. Bapak Ibu yang suka ke Peak Avenue, itu Mall Peak Avenue-nya pun juga pakai polyfloor epoksinya Propan, Tang City Mall, bahkan sampai Polda Metro Jaya Bapak Ibu. Jadi kita bukan hanya proyek-proyek swasta, tapi government project pun kami juga sudah masuk di situ. Bahkan terakhir pun kita juga sudah dipercaya untuk mempercantik karpak Istana Negara di IKN Nusantara itu juga pakai polyfloor epoksinya Propan. Jadi memang itu adalah salah satu proyek prestisius kita untuk benar-benar
Istana Negara aja sepercaya itu menggunakan polyfloor epoxy propan. Jadi Bapak Ibu, kita pun juga nggak akan mengecewakan memberikan produk berkualitas dengan harga promo di katalog Pro pastinya ya. Terus kemudian berarti lagi sering pulang pergi ke IKN ya Mas? Besok Sabtu aku ke sana lagi, Mas Bayu. Nggak apa-apa, kita mau live kapan-kapan dari sana ya untuk customer katalog Pro ya. Nanti udah jadi Mas, kita akan sampaikan. Oke, siap. Polda Metro Jaya, Bapak Ibu kalau lagi bikin SIM memperpanjang atau mungkin kena tilang, e-tilang segala macam, datang mampir ke Karpaknya juga pakai, terus Paku Buwono Resident Host semuanya juga pakai, kampus-kampus kita di Universitas Budha Mulia di Tangerang, ada hotel juga Termbesi Tower di Jakarta, Karpak Kementerian Keuangan dan juga Propan Tower pastinya. Terus kemudian kalau hotel di mana Mas gitu, saya kan sering untuk bisnis trip gitu ya. Hotel mulai dari hotel biasa, dalam artian normal bintang 3 sampai luxury hotel pun kita juga masuk di situ. Ada Hotel Marian di Bintan, Hotel Tangerang, JHL Collection itu di Tangerang juga full menggunakan kita, Anantara Ubud Bali, Ambarukmo yang suka liburan di Jogja. Terus kemudian betul sampai yang ini Mas Denyo di Sofitel Nusa 2 itu full menggunakan polyfloor epoxy propan, nanti tak tunjukin beberapa gambarnya. Jadi memang hotel yang luxury ya Mas Bayu ya, Sofitel ya, di sana itu benar-benar pakai decorative flooring, nanti tak liatin di belakangnya deh ya. Oke. Nah, Mas Ardi, maaf saya langsung potong Mas. Ini kalau ngelihat dari project-project kan project-project yang prestisius semua ya Mas. Yes. Mungkin ini biasanya pertanyaan pamungkas. Nggak harus dijawab sekarang, cuman saya pengen fresh aja sih Mas. Ini kan kalau dilihat project prestisius semua, project mahal ya Mas Denyo ya, apalagi tadi hotel-hotel gitu. Nah sebetulnya kalau misalnya kita sebagai homeowner atau mungkin ada project yang skalanya tidak terlalu besar gitu ya, masih masih bisa ngejar dari sisi harga nggak sih Mas? Mungkin nanti ada pertanyaan yang detail tentang harga ya, tapi nanti di belakang aja. Cuman dari sedikit gambaran aja itu masih bisa ngejar nggak sih Mas? Masih bisa, Mas. Jadi, nggak apa-apa aku jawab sekarang, Mas Bayu ya, tapi nggak jawab semua. Jadi, Bapak Ibu, kalau memang kita Propan itu ada 3 industrial business unit ya. Jadi, ada 1 industrial business, yang kedua adalah segmen project, terus kemudian adalah segmen retail sih. Jadi, kita memang ada 3. Jadi, kalau industri-industri ya mungkin seperti supplier-supplier untuk IKEA dan sejenisnya. Terus kalau project-project ya itu tadi, Agung Podomoro, Sedayu, Sinarmas, segala macam. Industri, pabrik-pabrik, segala macam, farmasi itu masuk ke industrial. Terus kemudian ada retail, segmen bisnis itu ya toko-toko gitu. Ini untuk homeowner segala macam pun kita juga bisa layani Mas Bayu. Untuk harganya pasti nggak akan beda jauh, dan Bapak Ibu nggak usah pikir panjang dalam artian, wah saya mau ngerjain bahkan kamar mandi saya ukuran 2 meter ada nggak ya? Saya mau pakai produk Propan, tapi sekalian dia Propan aplikasinya juga gitu. Saya nggak bisa, saya nggak ada waktu. Bisa Mas Bayu. Jadi mau dari skala 1 meter pun sampai puluhan ribu meter pun kami ada untuk propose tersebut Mas Bayu. Oke. Untuk berapanya ditahan dulu Mas, itu di akhir aja. Karena saya yakin banyak nih pertanyaannya. Siap. Oke, saya lanjut ya Mas Bayu, Bu Denyo. Yeah. Oke, jadi Bapak Ibu, ini sudah informasi aja bahwa memang building pada umumnya memang ada 4 material atau building elements utama ya. Flooring, metal, waterproofing, dan juga wallpaint. Nah, hari ini kita akan bicara flooring dan juga waterproofing Bapak Ibu. Nah, untuk gambar yang di depan saya ada gambar animasi bahwa menunjukkan bahwa semoga nanti akan bisa jadi aware bahwa oh ternyata itu tuh ada loh catnya, bagus loh kalau di cat, pakai apa sih catnya gitu ya. Jadi beberapa untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian, kita ini untuk ya sebenarnya semuanya produknya adalah ini sih, silakan di screenshot atau silakan diingat-ingat Bapak Ibu. Ini yang pertama bahwa Propan yang sebelah kiri atas itu kita punya Tenoko cat lapangan olahraga dan juga cat paving. Jadi Bapak Ibu yang punya paving di depan rumahnya untuk area carport segala macam, atau Bapak Ibu berprofesi sebagai guru, silakan di sekolahnya dipropose untuk biar bagus loh itu catnya lapangan kita dicat dong pakai Tenoko segala macam kayak gitu-gitu, nanti kita akan play videonya. Terus kemudian untuk marka jalan itu kita juga ada Mas Bayu Denyo dan Bapak Ibu. Merek kita adalah Traffico, jadi untuk garis-garis marka di pinggir-pinggir jalan, trotoar, zona selamat sekolah, terus kemudian bus stopper, terus kemudian yang di area traffic light yang apa sih namanya, bicycle track segala macam gitu kita juga ada Traffico. Terus kemudian multipox ini adalah cat epoxy serbaguna ya. Jadi kalau kita bicara sintetik ya Bapak Ibu biasanya ya cat sintetik gitu kan ya, atau cat minyak gitu kan ya. Nah, kalau cat sintetik, cat minyak itu adalah cat yang satu komponen. Satu komponen itu berarti dia catnya aja, nggak ada pengeringnya, Bapak Ibu. Nah, kalau epoksi itu ada 2 komponen. Jadi, kalau cat itu ada yang cat satu komponen yang dia bisa kering karena kena udara atau cuaca. Ada cat yang 2 komponen yang dia nggak akan kering ketika catnya itu dicampur sama
hardener atau pengering bahasanya kita, ya kan. Nah, epoxy ini adalah salah satu cat yang nggak akan kering ketika nggak dicampur hardener, ya kan. Nah, jadi multipox ini adalah cat epoxy 2 komponen yang kering ketika dicampur hardener, tapi memiliki kekuatan lebih keras, lebih kuat, lebih tahan lama dibandingkan dengan cat minyak yang biasa ada di pasaran. Itu cat epoxy serbaguna. Kemudian kita ada grouting, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lagi bangun rumah atau rumah yang sekarang keramiknya belum ada nutnya, silahkan, kita punya epoxy tile grout juga. Jadi semua based on epoxy, tidak serbuk yang banyak terdapat di lapangan. Ya biasanya kan serbuk ya, Mas Denny, Mas Bayu ya, untuk isi nutnya itu loh. Tinggal ya, Mas. Bener. Pertanyaannya juga, ya iyalah Mas, gampang, saya mah boleh serbuk aja, orang tinggal dicampur air terus di aplikasi gampang gitu kan ya. Yes, memang gampang tuh enak sih Bapak Ibu sekalian, tapi memang long term itu adalah pilihan yang lebih utama daripada gampang aplikasinya. Nah, kalau kita aplikasi nut pakai serbuk ditambah air, Mas Bayu, Mas Denyo dibayangin ya, kita lagi ngisi nut gitu ya, terus kemudian jam 7 pagi di nut rata gitu, nanti jam 12 siang, atau setelah kering dia kayak ambles gitu loh Mas. Ya kan, kayak leguk gitu loh, cekung gitu loh, ya kan, jadi dia nyusut ke dalam, akhirnya Bapak Ibu aplikasi lagi kedua, aplikasi lagi ketiga sampai dia benar-benar rata, ya kan. Nah, kalau pakai epoxy dia nggak ada susutnya, udah aplikasi sekali ya wes, dia nggak akan susut, dia nggak akan cekung gitu ibaratnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga pasti karena bahannya epoxy, dia food grade, antibakterial. Jadi kalau nut rumah sakit segala macam laboratorium ya cocoknya pasnya sebenarnya menggunakan nut yang bahannya epoxy juga Bapak Ibu sekalian. Gitu. Terus kemudian kita ada EpoGreen, itu adalah cat epoxy juga tapi untuk eksterior. Kalau Polyfloor kita adalah interior, EpoGreen itu adalah eksterior, nanti kita bahas. Kemudian decorative flooring yang nanti akan kami sampaikan. Kemudian ada Serako juga, Mas Denyo, kalau nanti mendesain rumah yang dia renovasi, jangan disarankan batap atau keramiknya dibongkar. Sarankan aja, nih yang lebih efektif dan efisien, nggak perlu bongkar, nggak ada debu, nggak perlu bayar tukang. Pakai Serako ini adalah cat keramik, Mas Bayu. Mas Denyo ya, jadi benar-benar bener. Waktu dulu saya sebelum kerja di Propan juga saya nggak kepikiran sih apa ada gitu cat keramik, ternyata ada gitu loh ya kan. Pikirnya udahlah keramik bongkar aja, ganti yang desain apa segala macam, dan ternyata harus bongkarnya, masang skritnya gitu kan ya, bayar tukangnya beberapa hari. Nah ini pakai Cerakot aja udah 6-7 jam dia juga udah bisa dipakai lagi gitu. Banyak hal-hal yang ternyata orang jadi aware bahwa oh ya wes di cat ternyata pilihan yang bagus kok gitu loh. Salah satunya adalah Cerakot ini. Kemudian Mas Bayu sama Mas Denyo, mohon maaf, pernah jatuh nggak di kamar mandi atau di mana gitu, kepleset, pernah jatuh nggak? Hampir Mas. Hampir. Saya juga hampir. Ya kan? Bayangin Mas Denyo kalau nanti benar-benar jatuh, mohon maaf ya, bisa sampai tulangnya patah lah atau apa segala macam, mohon maaf banget, bisa sampai gegar otak segala macam. Dan itu pastinya nggak akan mau ya Mas, benar-benar biayanya luar biasa besar. Apa orang bisa ditanggung BPJS? Ya iya, tapi tetap nggak mau sakit kan gitu loh. Ya kan, jadi kita ada produk anti-slip coatings, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, yang benar-benar bisa membuat lantainya nggak licin. Nanti kita lihat videonya deh ya. Terus kemudian kalau Bapak Ibu mau pasang vinil atau keramik gitu kan ya, wah tukangnya kok nggak bisa sih itu meratain, jadi vinilnya nggak rata. Kita punya desain lemon. Jadi benar-benar cat semen, tinggal ditambah air doang, nanti bisa rata sendiri, bisa mulus, bisa rata. Kita pastikan vinilnya Bapak Ibu di rumah, di ruang tamu, dimanapun, keramiknya itu akan terpasang dengan sangat rata. Itu ada lemon. Kemudian ada playground, ya dia, Mas Bayu, Mas Denyo, kalau anak kita main, bukan anak kita ya, maksudnya anak masing-masing ya, anaknya masing-masing Mas Bayu, Mas Denyo ya, terus sama anak saya nanti main, itu kan kalau zaman dulu kita kan main kan di pasir kan ya, bener-bener yang jatuh sakit gitu loh, lompat jauh lah, apa segala macam. Dan sekarang memang alhamdulillah uang udah makin bisa, ekonomi kita juga makin bertumbuh, akhirnya juga beberapa taman-taman kota, terus kemudian ada shopping mall gitu, mereka memang mengalokasikan budget untuk dibikin playground ya, biar empuk gitu loh Mas, kayak karet empuk gitu ya, biar tujuannya ternyata memang biar anaknya betah di situ, jadi orang tuanya belanjanya lama gitu loh, ya kan, anaknya nggak minta ngajak pulang gitu loh. Jadi Mas Denyo nanti kalau desain shopping mall pastikan ada playgroundnya Mas Denyo ya, ada playgroundnya. Nggak tahu sih bisa langsung spek Propan gitu, nggak bisa ya, nggak apa-apa deh. Ini langsung berarti iklan terselubung nih Mas Denyo. Berarti itu maksudnya cat lantainya atau rubbernya itu ya? Rubbernya Mas, jadi rubbernya bisa dicat dari Propan gitu. Iya, jadi kita ada rubber yang juga hitam, ada rubber yang juga warna juga sih, udah ada warnanya. Itu nanti kita ada pilihan warnanya Mas, nanti coba kita lihat videonya ya. Itu. Terus kemudian nanti kalau bikin struktur desain juga Mas Denyo, Bapak Ibu sekalian,
ada kita namanya beton admixture, itu cairan penguat beton. Jadi kalau ini Bapak Ibu, teman-teman teknik sipil pasti udah tahu semua bahwa pada umumnya itu beton kan kering di umur 28 hari ya. Dia kompresif strength-nya, kekuatannya sampai K250 atau K300 kalau kita bicara lebih teknis. Nah, beton admixture ini mempercepat Mas Bayu, Mas Denyo ya. Jadi kalau kita bikin tiang pancang di rumah atau di high-rise building atau di apapun itu, tanggal 1 September kita ngecor, tanggal 28 September nanti baru kita bisa pasang lantai 2, 3 struktur lainnya. Karena pandu kering, bener ya Mas Denyo ya? Lama sih, tapi ya pas gajian ya, tanggal 1 terus tanggal 28 gajian lagi nggak apa-apa. Tapi itu terlalu lama, akhirnya kita punya satu cairan penguat beton yang bisa mempercepat separuhnya. Wes nggak perlu 28 hari, 14 hari aja teman-teman udah bisa lanjut masang kanopinya lah, apa segala macam. 50% ya Mas? 50% Mas, kurang banyak nggak? Cukup ya 50% ya? Cukup Mas, cukup. Dari 28 hari ke 14 hari. Terus kemudian kita yang terakhir ada silicon core, nanti tidak kita bahas karena ini project segmen banget. Dan juga Polyfloor, ini adalah brandnya kami. Jadi benar-benar untuk Tenopod kita alhamdulillah sudah market leader Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu search aja cat lapangan olahraga, cat topping, apa segala macam, nanti akan muncul Tenopod. Terus kemudian Polyfloor ini adalah big brandnya kita, umbrella-nya itu cat epoxy lantai, Mas Bayu, Mas Denny. Jadi ini untuk produk-produknya. Terus kemudian lanjut anti-slip coatings dulu ya. Silakan ada pertanyaan, saya sambil nyiapin videonya. Itu berarti kalau bisa dilihat ya Mas Denyo ya, ini kayaknya semua mengcoating dari itu urusan pekerjaan lantai sama dinding, Propan tuh udah ada semua ya? Yes, benar. Cuman 2 Mas, bener-bener cat rambut sama cat kuku kita belum ada. Jangan Mas. Itu sih. Janganlah, ya udahlah, udah lengkap kok. Tetap main di konstruksi aja Mas. Itu nanti mungkin bisnis Propan yang lain dengan brand yang tersendiri. Ya. Oke, baik. Ini videonya Mas Bayu, Mas Denyo, Bapak Ibu sekalian, kalau nggak mau jatuh ya, kita nggak doain, tapi benar-benar jatuh itu sakit, dan sakit itu mahal Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dibandingkan dengan harga yang akan kita keluarkan di awal itu jauh lebih murah dibandingkan dengan apa yang akan kita keluarkan setelah terjadi terpleset dan lain-lain. Itu ya, ini video aplikasinya. Hai Propaners, berbicara mengenai kamar mandi. Kamar mandi merupakan salah satu area yang paling banyak digunakan beraktivitas setiap harinya. Hanya saja, lantai keramik yang basah dan licin berpotensi menimbulkan bahaya terpleset, terlebih bagi orang tua dan juga lanjut usia. Bahaya lain yang bisa saja terjadi adalah bahaya terpleset hingga patah tulang dan bahkan meninggal dunia. Propan hadir dengan produk terbaru, Propan Anti-Slip Coatings ASLC 543 2KSB. Aplikasi mudah, mari kita aplikasikan bersama. Langkah pertama, bersihkan seluruh permukaan keramik menggunakan air dan deterjen atau juga lap putih, kemudian sikat bersih agar kerak dan kotoran terlepas dari keramik. Tunggu hingga kering. Tuang komponen B ke dalam komponen A, aduk perlahan hingga tercampur rata. Kemudian aplikasikan menggunakan roll ball pendek hingga merata ke seluruh permukaan keramik. Aplikasikan secara menyilang. Material yang diperlukan sebanyak kurang lebih 100 gram set per meter persegi. Tunggu hingga kering selama 24 jam dan area kamar mandi siap digunakan. Selain digunakan untuk area kamar mandi, Propan Anti-Slip Coating sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan pada semua lantai bersubstrat keramik, marmer, beton, dan juga batu alam, seperti pada area selasar sekolah dan rumah sakit, area teras rumah, area tepian kolam renang, tempat wudhu dan juga tempat ibadah, serta outdoor space area dan juga tangga. Keunggulan produk anti-slip, daya lekat yang sangat kuat, tahan lama, mudah dibersihkan, dan mudah diaplikasi. Dapat juga diaplikasikan di luar ruangan. Dan pasti memberikan efek tidak licin. Nyaman beraktivitas di kamar mandi setelah menggunakan produk Propan Anti-Slip Coatings. Nah itu Mas, aduh ya Allah, harusnya video yang aku nggak usah itu deh, handukan deh, aneh banget. Ya itu gimana Mas, produknya oke banget nggak? Mau tanya sedikit Mas Ardi ya? Kan. Berarti untuk anti-slip ini ya, untuk anti-slip ini berarti bisa diaplikasikan di segala macam tel gitu ya. Jadi dia misalnya kalau kamar mandi itu kan biasanya kita pilih yang teksturnya itu agak kasar, yang mungkin yang struktur bertekstur gitu. Berarti kalau misalnya kita mau pilih yang glossy, yang benar-benar tidak khusus kamar mandi gitu, misalnya tiles tidak khusus kamar mandi, itu bisa di opsinya bisa kita kasih Propan ini anti-slip gitu atau bagaimana? Iya, jadi benar-benar ini cat
akrilik sih, kalau yang ini bukan epoksi ya. Jadi 2 komponen tadi dicampur, kemudian nanti ada bening, Mas Denyo ya, bening tapi bertekstur gitu Mas. Jadi bener-bener kalau setelah kena air ya kayak keset gitu loh, kebayangkan ya, karena memang banyak keramik-keramik, terutama rumah yang mungkin sudah dipul, terus kemudian licin, banyak lumut gitu segala macam, ya tinggal kita bersihin, terus kemudian aplikasi ajaknya Mas itu nanti tidak akan berubah. Nah kan biasanya, apa sih motifnya udah bagus kok, nanti nggak kelihatan dong gitu kan ya. Karena ini bening sih, jadi jernih gitu loh, jadi motifnya akan tetap kelihatan. Terus tadi bahwa ada, udah sekarang keramik juga ada kok kasih gitu kan ya. Bapak Ibu, keramik itu adalah teks dari keramiknya kan. Ketika dia nanti terkena air, dia tetap baki gitu. Sedikit menambahkan pertanyaan Mas Denyo, Mas tadi berarti jangan lantai gitu kan, itu kan pasti akan banyak tergerus gitu ya, injek-injek. Dengan catatan 1.000 orang yang lewat di area kamar mandi tersebut dalam 1 tahun. Ya kan, ada juga beberapa area karpa gitu. Pak, minta dong garansi 5 tahun. Nggak apa-apa Pak, saya kasih 5 tahun. Tapi dengan catatan loh Pak, mobil yang masuk adalah 5.000 aja per hari, misalkan seperti itu. Nah, hal-hal tersebut yang tidak bisa kita sama-sama garansi gitu loh Mas Bayu, ya kan? Kita juga nggak bisa ngecek kan, orang Propam juga pasti nggak akan di sana terus. Berapa sih mobil yang masuk di situ tiap harinya? Ya udah sebenarnya minta data juga bisa, tapi memang tidak semudah itu Bapak Ibu. Jadi mostly kita berikan garansi itu 1-2 tahun secara jujur. Tapi de facto-nya Bapak Ibu silakan datang dan buktikan sendiri ke Soekarno-Hatta itu sudah dari tahun 2019 dan sampai sekarang masih oke. Jadi garansi itu adalah memang untuk menanggulangi hal-hal yang di luar kendali kita gitu loh, sama prinsipal, sama aplikator gitu kan, kita nggak bisa garansi kan. Tapi sekali lagi Mas Bayu, secara de facto-nya itu masih bisa oke banget di atas 2 tahun. Begitu Mas. Sama satu lagi sedikit penambahan tadi Denyo juga sempat sampaikan, biasanya kan ada tren sekarang tuh mungkin apapun bentuknya yang matte gitu ya, yang doff gitu ya. Ya Mas, sedangkan mungkin ada beberapa orang juga yang masih masih suka dengan hal-hal yang glossy. Contoh misalnya keramik itu banyak yang ini glossy-nya berapa persen nih. Nah, pada saat pengaplikasian anti-slip itu akan mengurangi glossiness-nya nggak sih, Mas Ardi? Halo, Mas Ardi? Yes, halo Mas. Ya. Tadi pertanyaan saya, kalau produk anti-slip ini akan mengurangi glossiness dari tiles nggak sih, Mas? Iya, betul. Yang tadi kami infokan Mas ya, jadi benar-benar yang awalnya glossy gitu akan jadi doff Mas, jadi matte gitu loh kalau kita bahasanya. Kalau tadi memang, bahkan itu tidak tanpa tujuan ya Mas Bayu. Kalau nanti datang ke kantor Propam pun juga kamar mandinya itu awalnya tile, tapi terus kemudian kita coating pakai anti-slip coating yang hasilnya doff. Mohon maaf Bapak Ibu, karena memang kami area komersial, jadi biar tidak ada pantulan intinya. Jadi di bagian bawah keramik marmernya itu karena glossy terus kena lampu gitu kan ada pantulan kan. Jadi memang biar tidak ada pantulan, akhirnya kita juga melakukan riset untuk mengkamuflase itu sih, jadi akhirnya gloss atau matte. Tapi kalau mau dibikin gloss pun kita juga sebenarnya cara formula, tapi kita sudah launching yang doff aja Mas Bayu, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan berbedanya Mas Ardi. Oke, boleh, siap. Tadi udah anti-slip coating ya Bapak Ibu rekan-rekan. Nah ini yang mungkin jadi guru tadi itu, atau rumahnya ada paving block apa segala macam, terus mungkin punya anak yang lagi sekolah gitu, Dek, sekolahmu itu dikasih tenokot nih dari Propam gitu biar deh guru olahraganya gitu kan ya. Emang gimana nih gitu hasilnya gitu. Nih Dek, coba lihat videonya gitu. Nah ini videonya.
shortcutnya kanan. Lapangan sekolahku sudah dicat pakai Tenocode. Sekolah kalian kapan? Nah, gampang juga kan? Mas medianya gimana? Nanti kalau desain sekolah benar-benar harus se-colorful itu ya, Mas Denyo ya. Ini berapa lama Mas Ardi ya? Apa tahannya? Itu? Biasanya tahannya berapa lama? Oh, 2 tahun gitu. 2 tahun gitu. Iya, kan sih 2 tahun minimal untuk set lapangannya ya, untuk tenoknya kita. Oke. Ya, jadi tadi bisa untuk apa namanya, lapangan olahraga ya, Mas. Memang utamanya untuk lapangan olahraga, tapi waktu itu karena memang COVID itu kan seluruh instansi pendidikan kan benar-benar off banget ya. Jadi gimana caranya nih kita jualan Tenocode, orang sekolahnya pada libur kok gitu kan ya. Ternyata memang salah satu pangsa yang ternyata kemarin ya, beberapa prinsip itu ada paving block sih. Jadi pedestrian paving block itu besar sekali juga market size-nya. Ya sama halnya sebesar dengan lapangan-lapangan itu. Akhirnya kita juga Tenocode, awalnya untuk lapangan, terus sekarang juga untuk lapangan dan untuk paving block. Bisa untuk carport juga, Mas Bayu, Mas Denyo ya, untuk diparkir di rumah. Oke, izin lanjut ya, Mas Bayu, Mas Denyo, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau tadi kita rumah sakit, sekolah segala macam, ini kita sedikit bicara mengenai project ya. Ini ada factory landscape ya. Sekali lagi teman-teman arsitek nanti konsultan bahwa setidaknya ada beberapa ruangan ya di area pabrik itu. Ada clean room lah, terus kemudian ada freezer, ada wet processing area, ada dry processing area, kemudian untuk raw materialnya, terus kemudian kita kan gudang finish good yang juga bersih rapi, apalagi untuk area food and beverage ya. Nah, kenapa kita sampaikan ini bahwa nanti pada akhirnya kami Propan akan mensuggestkan suatu produk yang clean room kalian pakai ini deh, kantin kita pakai cat apa deh gitu ya. Pada ujungnya nanti akan seperti itu. Tetapi kita akan bahas epoksinya saja dulu Bapak Ibu ya. Ini adalah brandnya dan juga jenisnya. Ada beberapa polyfloor epoxy, ada antistatis, ada PU dan segala macam. Pokoknya banyak Mas Bayu, Mas Denyo ya. Tapi kita hari ini akan bahas mengenai epoksi saja dulu ya. Nah, Mas Ardi, maaf, saya cut lagi Mas. Tapi pada dasarnya sebuah epoksi itu mempunyai teknologi yang di slide sebelumnya nggak sih Mas? Boleh. Jadi anti-slip, decorative floor. Itu teknologi itu sebetulnya Mas. Sudah ada, jadi sintetik, water based dan lain-lain gitu kan ya. Tapi mostly yang memang sesuai spek pada awalnya adalah epoxy itu tadi, karena benar-benar seamless, food grade, antibakterial, impact resistant dan lain-lain. Tetapi ada juga yang cat lantai bahannya PU, Mas Bayu, Mas Denyo. Ada juga, jadi mostly dua itu sih epoxy sama PU. Tapi kalau untuk di Indonesia marketnya masih ya 75-78% itu masih epoxy sih. Jadi PU itu masih sedikit sih, Mas Bayu. Baik, silakan dilanjutkan Mas Ardi. Oke, nah ini yang tadi di awal yang mungkin Mas Bayu sempat tanyakan kenapa sih harus epoxy segala macam gitu kan ya, kenapa nggak keramik, kenapa nggak vinil dan lain-lain. Epoxy itu bahan yang paling kuat Bapak Ibu. Jadi ketika di sebelah kiri Bapak Ibu berdiri, terus di atas keramik, terus kemudian kaki kanan Bapak Ibu berdiri di atas epoksi, Bapak Ibu silahkan jatuhkan benda seberat 1 kilo, dijatuhkan setinggi 1 meter atau 2 meter, keramiknya pecah, epoksinya nggak pecah. Itu salah dua alasan lagi kenapa kita harus move dari keramik ke epoksi, terutama untuk di industrial area, Mas Bayu, Mas Denyo ya. Karena memang benar-benar kalau ada alat-alat pabrik yang jatuh segala macam pakai epoksi atau pakai keramik pun itu juga akan rentan sangat pecah. Terus kemudian nanti dari beban forkliftnya kalau lewat segala macam kan itu keramik juga gampang banget kan, scriptnya nggak kuat, keinjek akhirnya keramiknya pecah seperti itu. Terus kemudian karena memang dari segi higienis dan juga isi tuklingnya itu epoksi jauh-jauh lebih better dibandingkan dengan keramik pastinya. Satu itu kalau ini Mas Ardi apa? Tadi ada antistatis itu bagaimana Mas Ardi? Yang tidak menghantarkan listrik. Benar, siap Mas. Jadi Mas Denyo ya, jadi kalau misalkan ke ruang apa ya namanya, ruang IT misalkan gitu kan ya, atau project data center gitu ya Mas. Project data center, bener banget. Itu kan pasti bener-bener listrik statis itu adalah listrik bekas ya, residu listrik lah ibaratnya Mas ya. Jadi bener-bener listrik yang keluar dari jalur
kabelnya, ibarat gampangnya kayak gitu. Nah, bagaimana si listrik yang keluar dari jalur kabelnya itu tidak mengenai manusia, biar kita nggak kesetrum, ya Mas Denyo ya. Yang kedua, biar listriknya itu nggak merusak alat-alat elektronik di sekitarnya, ya kan. Nah, itu yowes, listriknya itu kita tarik ke dalam tanah, kita groundingkan ke dalam tanah. Gimana caranya dan pakai apa? Pakai polyfloor antistatis, Mas. Jadi polyfloor itu antistatis itu benar-benar cat epoksi yang sudah kita tambahkan sesuatu tertentu, bahan tertentu yang akhirnya dia listrik ke bawah lu gitu. Nah, si antistatis itu kayak gitu, benar-benar narik si listrik yang ada keluar dari kabel segala macam itu ditarik ke bawah tanah, digroundingkan ke tanah biar nggak kena kita. Sistem kerjanya kurang lebih seperti itu, Mas Bayu, Mas Denyo. Itu untuk orang-orang tertentu aja ya, orang-orang tertentu. Bener, jadi kayak kontrol panel, master data, ruang IT, terus kemudian ruang operasi di rumah sakit. Nanti Mas Denyo benar-benar harus menspekkan bahwa ayo ruangan ini pakai yang namanya epoksi antistatis loh gitu. Kalau misalkan bisa nyebut merek ya tambahin aja polyfloor antistatis gitu ya, tapi speknya adalah epoksi antistatis. Gitu, saya mau merenovasi laboratorium saya, itu banyak bahan kimia, pakai apa ya? Salah satu bahan yang paling kuat dengan bahan kimia itu adalah epoksi. Ya, itu alasan ketiga kenapa kita harus milih epoksi. Yang keempat, yang tadi Mas Bayu juga sempat tanya, tahan berapa lama sih? Tahan berapa lama itu nanti akan refer ke seberapa banyak sih orang yang akan lewat di situ, seberapa banyak epoksi kita tuh terkena gesekan gitu loh Mas ya, seberapa banyak lantai kita terkena gesekan. Nah, epoksi dibandingkan dengan PU, dibandingkan dengan alkit, terus kemudian emulsion lainnya, itu epoksi itu adalah cat yang paling tahan terhadap gesekan dibandingkan dengan cat lainnya. Kenapa? Karena memang di lantai itu banyak gesekan, akhirnya kita propose suatu material yang dia tahan terhadap gesekan, dan paling tahan itu adalah high impact resistant, kalau bahasa labnya itu tahan terhadap benturan. Terus kemudian keenam nih, Mas Denyo, kalau nanti bikin desain lagi, misalkan ada harness building, itu ada 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, itu kalau mau dipakai skrit, pakai keramik semua kan pasti ada skritnya gitu ya Mas Bayu ya, Mas Denyo ya. Terus kemudian pasang keramik lagi. Ya pasti bangunannya itu kan bebannya kan berat kan, apalagi berlantai-lantai. Nah, kalau beban bangunan itu berat kan otomatis pondasinya juga harus kuat dong Mas Denyo, bener ya? Iya. Nah, kalau memang harus kuat itu kan berarti kita harus spend money banyak banget kan di awal untuk membuat pondasi yang kokoh gitu loh. Tapi taruhlah misalkan 1 miliar, misalkan ya, ini hanya untuk gambaran saja Bapak Ibu. Tapi akan mereduce cost ketika lantai 3, 4, 5 dan seterusnya itu akan diepoksi. Kenapa ya? Karena tidak perlu skrit dan juga tidak perlu yang namanya keramik. Jadi beratnya itu akan jauh-jauh berkurang. Ini salah satu yang sudah berjalan adalah rusun di Bogor, Mas Denyo, yaitu benar-benar rusunawa di Bogor. Bogor sama di Jogja itu tidak pakai keramik, dalam artian saya orang dengan berat 68 kilo, kuatnya hanya untuk 1 orang gendong gitu loh ya kan. Nah, jadi benar-benar gambarannya kurang lebih seperti itu sih. Kenapa kita harus memilih epoksi? Ada 6 alasan paling nggak, Mas Boy, Mas Denyo. Ini sekedar sekilas alat-alat aplikasi ya, ini kalau mau aplikator aja sih, alat-alat aplikasi, karena untuk sekedar tahu aja bahwa beda banget sama cat tembok yang rock, was aja gitu kan. Ya kalau epoksi itu ya ada grindingnya lah. Nah, videonya langsung ya, Mas Bayu, Mas, untuk epoksi itu seperti apa? Oke, sambil menunggu video dari Mas Ardi, saya penasaran aja, berarti tadi kalau dilihat dari keperuntukan epoksi, berarti epoksi itu sebetulnya bisa benar-benar mengikuti keperuntukan dari proyek yang akan dibangun gitu ya, Mas ya? Bener banget, kalau emang new project ya. Jadi nggak hanya cuma untuk proyek-proyek industrial seperti pabrik ataupun yang heavy duty lah istilahnya. Betul. Gitu ya. Tapi sampai dengan tadi bangunan-bangunan sekolah ya, Mas Denyo, tadi kita lihat juga hotel, untuk mengejar tampilan arsitektural ataupun dekoratif, ini biasanya bisa sangat memungkinkan gitu ya, Mas. Benar banget Mas Bayu. Jadi ini adalah video aplikasinya, karena biasanya itu kan aplikasi itu bahasa umumnya ya ada primer, ada penembulan, ada top code gitu ya Mas Bayu, Mas Denyo ya. Ada 3 tahapan aplikasi gitu kan ya. Nah, sekarang Propan itu punya inovasi, karena memang benar-benar nafasnya Propan itu adalah inovasi terus-menerus untuk Indonesia maju. Jadi benar-benar kita harus mengeluarkan produk-produk yang inovasi. Salah satunya adalah polyfloor epoxy ini. Jadi yang awalnya
kalau kita aplikasi epoxy itu di primer dulu, terus kemudian harus didempul karena masih ada bolong-bolong, kemudian top coat, jadi 3 tahapan aplikasi. Nah, biar bisa lebih cost efektif dan efisien, kita reduce dari 3 tahapan menjadi 2 tahapan aja. Yang awalnya sekali lagi tadi primer, dempul, dan juga top coat, bahasanya kita sekarang menjadi body coat dan juga top coat. Jadi primer masih body coat, primer sama dempulnya dijadikan satu gitu Mas bagi Mas Denyo-nya. Jadi dari 3 ke 2 seperti ini nih videonya. Kok nggak nyala? Pada umumnya, epoxy flooring terdiri dari 3 tahapan aplikasi, tahapan primer, kemudian seal coat, dan tahapan top coat. Kita sebut sebagai sistem polyfloor epoxy S1003L, ketebalan 1000 mikron dengan 3 kali tahapan aplikasi. Propan Raya berhasil mengembangkan sistem epoxy flooring yang lebih efektif dan efisien. Kita sebut sebagai sistem polyfloor epoxy S902L dengan ketebalan cukup dengan 900 mikron dengan hanya 2 kali tahapan aplikasi. Body coat 500 mikron dan top coat 400 mikron. Sistem tersebut dapat menghemat biaya aplikasi dan juga biaya bahan hingga lebih dari 25%. Sistem tersebut tetap memiliki flow yang sangat bagus dengan hasil akhir yang rata serata kaca. Mari kita lihat aplikasinya. Aplikasi body coat epoxy EP2212K SFBC. Campur komponen A dengan hardener, aduk hingga merata, kemudian tuang ke substrat dan ratakan menggunakan rubber squeegee, rubber roll, dan kemudian spike roll untuk menghasilkan gelembung. Tunggu kering 10 hingga 12 jam sebelum aplikasi top coat. Tahapan aplikasi FT2152KSF dengan hardener, kemudian aduk hingga rata, tuang ke atas body coat, kemudian ratakan. Tunggu kering hingga 12 jam untuk dapat dilalui lalu lintas ringan dan 3 hari untuk dapat dilalui lalu lintas berat. Sistem ini adalah sistem solvent free, artinya tidak mengandung solvent, tidak berbau menyengat, dan tidak mudah terbakar pada saat aplikasi. Hal ini sangat penting, terutama untuk industri makanan dan juga farmasi. Polyfloor epoxy 902L. Kalau ada yang lebih murah, ngapain masih beli yang mahal? Ingat cat epoxy lantai, ingat Polyfloor. Cari cat, cari propan. Yang mungkin belum pernah lihat aplikasi kayak gimana, Mas Bayu senyum-senyum kenapa nih, Mas? Ya itu tadi apa namanya, tagline-nya keren tuh, Mas. Oh, oke. Orang orangnya mirip saya, YouTuber free nih di sini di Propan. Itu Bapak Ibu teman-teman ya, kalau bicara mengenai epoxy itu seperti itu memang dari industrial kita bawa kan untuk pabrik-pabrik, nanti semoga bisa dijadikan guideline untuk Mandinya dan juga Bapak Ibu konsultan arsitek lainnya, bahwa memang contohnya aja Mas, clean room itu pakai yang biru berarti polyfloor epoxy, ada area locker room, packaging dan lain-lain, terus PU pakai yang mana untuk freezer, cold storage, itu kan biasanya kan ada itu loh Mas Denyo, apa namanya, ruangan yang benar-benar suhu untuk mendinginkan daging gitu kan ya, dagingnya kita freeze gitu kan, terus kemudian nanti sayur mayur, kemudian ternyata akhirnya dagingnya dia angetin gitu kan ya, ada area yang seperti itu gitu harus pakai polyfloor PU namanya. Iya. Tuh. Jadi untuk termasuk resisten Mas Denyo, biar kalau nanti ruangan tuh udah di setting minus 20 misalkan, terus kemudian ayo kita mau ada order nih, need-nya diangetin gitu, akhirnya di setting ke suhu misalkan 30 atau 35 biar anget. Nah itu kan ada thermal shock resistant ya Mas ya, ada perbedaan suhu dari minus ke plus gitu ya. Nah itu yang membuat betonnya nanti akan crack, akan rusak, makanya kita coating juga pakai polyfloor concrete-nya dari Propan itu. Terus kemudian ada antistatis untuk tadi area control room, data center, IT room, dan lain-lain. Seperti itu Mas Bayu, Mas Denyo. Oke. Nah ini Bapak Ibu gambaran epoxy itu kurang lebih seperti ini, dia polosan dalam artian tidak ada motif ya Bapak Ibu sekalian ya, tapi ya warnanya banyak gitu kan ya, ada tinting, bisa dioplos gitu kan ya, itu beberapa di fasilitas kesehatan yang biasa dipakai itu, kemudian di laboratorium, farmasi kita sudah full banyak banget Bapak Ibu, dari Kimia Farma, Bio Farma, Hexpam, Guardian, Saka Farma itu full menggunakan polyfloor dari Propan, farmasi besar. Terus kemudian fasilitas-fasilitas kesehatan juga rumah sakit seperti Siloam, Rumah Sakit Umum Daerah Mataram itu juga full menggunakan dari Propan. Kemudian karpa-karpa kurang lebih seperti itu, ada area rem, ada area
driveway, ada area parking banknya, terus kemudian signage tanda panah itu juga bisa dipercantik dengan carpark polyfloor ya Mas Denyo. Jadi kalau nanti ngedesain carpark, didesainkanlah seperti itu Mas, dan speknya epoxy flooring gitu ya Mas Denyo ya. Terus kemudian warehouses nih banyak banget, gudang-gudang, terus kemudian apalagi sekarang marketplace e-commerce, kemudian Shopee, Tokopedia, mereka besar-besaran beli-beli membuka jaringan gudang mereka dengan sangat masif, itu pun juga menjadi salah satu jadi warehouses. Industrial area nggak bisa saya sebutin satu-satu, ini udah banyak banget Bapak Ibu, dari perusahaan yang dalam artian tidak listing sampai perusahaan yang ikan, Indofood lah, apa segala macam, Mayora itu juga full sudah menggunakan propan dari gudang garam, rokok-rokok segala macam itu, terus Pindad, Garuda Indonesia, GMF Aeroasia, bengkel-bengkel pun itu juga full menggunakan produk polyfloor dari propan. Nah, ini yang lebih ke project segmen ya, Mas Denyo, Mas Bayu, Bapak Ibu. Terus kemudian ini yang tadi kami sampaikan ada decorative flooring-nya nih Mas Denyo. Jadi yang menarik tadi ya, tadi Mas Ardi, yang saya note itu adalah bisa diting-ting. Berarti kalau ada project-project yang mau ngejar apa namanya corporate color gitu ya. Benar banget. Itu masih bisa berarti Mas ya? Masih bisa banget. Jadi memang tidak semua prinsipal menyediakan sistem tinting atau oplos ya nyebutnya ya bahasa umumnya ya. Jadi kalau ya udah bisa aja nih, saya punya pabrik atau gudang luasnya 1000 meter. Oke, order pertamanya berapa? 100 pel misalkan. Terus kemudian beberapa tahun terus kok rusak ya, kena baret palet lah, kena apa segala macam. Tapi perluku 1 pel doang. Enggak, 1 galon doang 5 kilo cukup loh. Coba deh order ke Bu, mohon maaf nggak bisa, ini ada minimum order quantity 200 kilo, 300 kilo. Nah itu tidak akan terjadi kalau Bapak Ibu menggunakan polyfloor epoxy. Jadi mau beli 1 galon, mau beli 1 pel segala macam, nanti kita akan bisa supply. Jadi bahkan yang polyfloor atau multibox yang seri itu, mostly Tenocode pun, Traffic Code, semuanya kita sudah bisa tinting oplos Mas Bayu. Wes aman, mau beli berapa aja. Keren ya Mas Denyo ya, biasanya project-project yang ngejar corporate color kan biasanya untuk di dinding, di atap gitu kan. Ini sampai area-area carparknya, gudang, itu juga bisa ngejar sampai situ ya Mas Ardi ya? Benar banget. Jadi memang udah secolorful itu sih Mas Bayu. Dan yang menarik lagi tadi nggak ada minimum order ya. Benar. Lantai juga nggak mau kalah lah sama tembok aja bisa tinting, metal juga bisa tinting, epoxy pun juga bisa ditinting, dioplos sekalian. Aman. Baik. Kita lanjut ya Mas Bayu, Mas Denyo ya. Ya. Nah ini untuk yang decorative flooring kita memang ada beberapa nama, ini bukan sekedar ya, tapi memang marketing brandingnya kita. Ada Decorazzo, ada The Stucco, The Artfloor, The Flex, 3D Epoxy, dan juga Expose. Nanti Mas Denyo kalau sekali lagi teman-teman arsitek konsultan bikin spek, boleh nih seperti ini, speknya Decorazzo nih gitu. Nanti orang pasti akan refer langsung ke propan. The Stucco aja, The Artfloor, dan lain-lain gitu kan ya. Nah tapi dari keberapa nih, 6 ini saya akan sampaikan 2 saja. Yang memang banyak yang sudah digunakan itu adalah Decorazzo dan juga The Artfloor ya. Kalau di propan towernya kita itu pakai Flex ya. Nah ini beberapa ya, kalau di Decorazzo itu ada epoxy coral seperti, gambarnya aja langsung deh. Nah kurang lebih seperti ini Mas Denyo khususnya ya. Jadi kalau datang ke Mother Monster, Mas Denyo besok mampir deh ke Sofitel Nusa 2, itu full, bener-bener Mas datang ke bagian paling belakang, barnya itu mulai dari swimming pool, terus ke bar bagian belakang, kamar mandinya, segala macam itu sudah di kiri atas ini Mas, mohon maaf kalau dari saya ya. Di situ bener-bener di terrazzo gitu Mas, epoxy terrazzo. Jadi kalau zaman dulu kan ada batu terrazzo yang itu memang mahalnya luar biasa Mas ya. Nah kita bikin artificial terrazzo yang jauh lebih murah dibandingkan dengan terrazzo asli pada umumnya. Bikin imitasi? Bukan sih, ini adalah bikin pilihan yang lebih efisien. Kita punya epoxy terrazzo. Jadi ini tuh bener-bener epoxy dicampur semen, dicampur warnanya, bahkan ada 19.200 warna lebih Mas Denyo, Mas Bayu. Nggak ada alasan untuk nggak milih sebenarnya kayak, ya udah saya pengen krem yang agak putih nih gitu. Ada nggak? Ada. 19.000 lebih kita ada warnanya di situ. Jadi benar tailor made segala macam. Terus kemudian Mas, itu batu-batunya, itu apa sih gitu? Iya, itu batu. Jadi tadi dari epoksinya, dicampur semen, dicampur pewarna. Mau apa aja. Terus kemudian artificial terrazzo kali, atau bahkan pecahan kaca-kaca yang kayak di di ujung-ujung gereja gitu loh. Bukan ujung-ujung, di atas gereja itu kan biasanya ada kaca warna-warni itu loh, yang hijau, kuning, merah, gereja-gereja tua. Kaca patri gitu ya Mas. Nah, itu pun juga bisa dijadikan sebagai pengganti batu.
Terus kemudian Mas Ardi, kayu bisa nggak? Bisa, Bapak Ibu. Bahkan serat-serat kayu atau serutan-serutan kayu yang udah kecil-kecil itu bisa didilut di situ untuk mengganti batu. Jadi benar-benar tailor made itu sih. Besok Mas Denyo tak kirimin. Bisa request ya? Bisa banget, bisa request banget ya. Datang dulu lah ke Sofitel dulu Mas, deket kan dari situ ya untuk melihat outstanding epoxy terrazzo gitu loh. Di situ terus kemudian Bapak Ibu yang di Jakarta di Mother Monster itu juga full, terus kemudian beberapa di Aldo Store, terus kemudian di apa sih namanya? Nge-freeze gue. Istrinya si David beda di situ. Kemudian kalau datang ke Summarecon Mall Serpong itu entrance gate-nya yang sebelah kirinya Broadway entrance itu juga pakai. Terus kemudian Fogo yang all you can eat dari Brazilian itu juga full menggunakan itu. Banyak kan di GI sama di Plaza Indonesia Bapak Ibu kalau mau lihat secara langsung ya, benar-benar se-oke ini sih. Mas Ardi, jadi langsung mau bertanya Mas. Di sini kan di bawah ditulisannya epoxy plus semen plus pewarna plus batu koral. Nah itu betul. Satu sistem itu di-provide semuanya oleh Propan atau memang dari masing-masing customer atau project aja, Mas? Gitu. Karena kan ada orang yang mungkin yang nggak mau ribet gitu ya, mereka maunya ada satu sistem gitu. Mereka tinggal bilang ke Propan, saya mau batunya pecahannya ini, warnanya ini, epoxy. Kalau epoxy dan semen mungkin Propan langsung gitu ya, tapi ingredients dalamnya itu, Mas. Benar banget Mas Bayu. Jadi benar-benar nanti Bapak Ibu memilih batu sama warnanya aja. Jadi kita benar-benar nanti kalau datang ke rekanan aplikator kita udah ada itu ratusan batu yang saya mau batu ini ya dicampur, ini satu bagian, ini satu bagian, ini setengah bagian. Oke Bu, warnanya mau apa? Oh iya deh pink yang agak krem, oh iya deh putih yang agak off white gitu-gitu loh. Itu bisa tailor made itu Mas ya. Rekanan aplikator kita itu Bapak Ibu bisa buka nama IG-nya ada Decorazzo. Ya Decorazzo itu full benar-benar produk Propan semua. Nah, yang lebih oke lagi Mas Bayu, Mas Denyo ya, ini nggak hanya buat lantai loh Mas. Jadi benar-benar yang tadi itu yang sebelah kiri atas itu buat meja bar. Top table ya? Yes, top table banget di bar, terus kemudian di kitchen, kemudian di kamar mandi, bahkan bisa dibikin yang segitiga atau lengkung segala macam. Itu tidak melulu. Bener Mas, itu benar-benar desainnya. Biasanya itu pakai apa itu Mas? Epoxy sama semen Mas, jadi epoxy kita tambah semen sih. Ingat sih ini. Epoxy sama jadi beton ya, bukan misalnya di plywood apa bisa juga? Oh gitu. Bisa banget Mas di plywood. Itu di atas plywood itu nggak apa-apa banget. Oke. Ini contohnya yang di atas ini Mas, yang atas sebelah kanan yang tulisan The Social itu bawahnya plywood Mas, bukan beton sih dia. Jadi benar-benar mejanya ini kan dari plywood biasa atau bahkan dari multiplex Mas, kalau kita bikin di kantornya Propan itu atasnya langsung di epoxy terrazzo bisa, nggak harus dari beton. Metal bisa? Bisa banget. Wow. Yes, nih bahkan bisa didesain sedemikian, terserah mau bikin apa aja. Benar-benar mau ada lubangnya sekian lah, apa segala macam. Mau hasil akhirnya gloss bisa, mau hasilnya matte yang di kanan bawah juga bisa, untuk lantai dan dinding bisa. Mau dibikin slab-slab seperti keramik atau marmer yang ada nutnya juga bisa. Mau dibikin ngeblong pun juga bisa, itu terserah kita ibaratnya. Nih, terus kemudian sampai itu, tempat stationery kita di meja gitu kan, tempat untuk kopi, terus kemudian ada hand sanitizer, segala macam itu bisa. Setelah itu semua pernak-perniknya pun kita bisa provide untuk menggunakan epoxy terrazzo dari Propan sih. Gitu Mas Bayu, Mas Denyo, ini ada kursi, ada macam-macam. Seperti ini Mas Ardi, aku jadi tadi dilihat kan itu di depan itu awal ada pembuatan untuk top table ya, terus juga untuk area kitchen gitu. Nah biasanya kan kalau kan, untuk tanah sendiri itu terrazzo dari Propan ini itu bisa. Oke, siap Mas, bener banget Mas. Berarti Mas Bayu habis ini kayaknya langsung mau propose ya pakai terrazzo ya di kitchennya Mas Bayu ya. Nah, epoxy pada umumnya 0 sampai 70 derajat Celcius Mas. Ya. Oh ya udah, pertanyaannya kan kompor kan panas ya. Memang benar kompornya panas, terkena dari pancinya atau alat pemanasnya. Tapi ketika dia suhunya sampai di lantai yang di bagian bawah meja top table-nya itu di bawah 70 derajat Celcius
itu masih oke banget Mas. Tapi kalau benar-benar coklat aja seperti itu, nggak akan melt, nggak karena kan akan melting, kita Mas. tahunya awal material ini adalah kan liquid ya, terus Betul. di setting pada saat panas Betul. tuh bukan berarti pada saat overheat jadi melting gitu, enggak akan melting Mas. Tapi kalau misalkan beda case-nya dengan yang tadi di cold storage ya, kalau benar-benar ruangannya di atas 100 derajat Celcius ya dia akan lunak Mas, bukan melting sih. Tapi kayak benar-benar biasanya diketok keras tuh gitu, jadi dia mendem gitu loh. Jadi dia nggak keras gitu. Tapi kalau untuk top table segala macam dia benar-benar secoklat itu sih efek dari reaksi defensifnya si core itu tadi Mas Bayu. Baik, menarik nih ya Mas Denyo ya. Kayaknya desain Mas Denyo atau teman-teman SHL atau teman-teman yang lain ini bisa Makasih ya udah epoxy terazo loh. Thank you banget. Ya itu yang dekoratif ya Mas ya, yang salah satunya ya dekorazo. Nanti Mas Denyo juga bisa buka referensinya Bapak sekarang di dekoratif yang kedua. Ini The Art Floor, ini memang gabungan dari beberapa warna ya. Inspirasi lagi ya Mas Denyo ya. Jadi benar-benar wow, alternatif lagi nih selain karpet, selain vinil gitu ya. Epoxy yang tadi untuk pabrik, untuk warehouses yang satu warna, dua warna, yang bentuknya kotak segala macam. Dan sekarang kita bisa bawa epoxy itu ke dunia komersial. Bener-bener kalau datang ke sini di mana ya? Mall Arta Gading apa ya kalau saya nggak salah, saya lupa, mohon maaf. Terus kemudian Mall of Indonesia, mereka juga sudah menerapkan di beberapa lokasinya seperti yang di tengah gitu, kayak benar-benar dibikin pelangi warna-warni, desainnya ada sparkling silvernya, ada gold, ada metallic papernya segala macam, itu bisa banget gitu. Jadi benar-benar apa sih pabrik pakai epoxy ya iya gitu, tapi memang bisa dipakai di komersial. Dulu pertanyaan skeptis itu benar-benar belum bisa kita jawab, tapi udah 5 tahun terakhir kita bisa membawa epoxy ke dunia komersial yang bisa benar-benar terlihat cantik seperti itu. Foto-foto terus, gila cantik banget sih, oke banget sih, gitu ya. Mas Denyo nanti dibantu untuk memberi bos bahwa ini lo ada alternatif nih, gitu, yang lebih bisa tailor made, terus kemudian bisa desainnya mau custom desain apa segala macam, itu sangat-sangat bisa ya. Kalau tadi di Corazzo, yang ini adalah The Art Floor-nya. Terus kemudian bisa ya secantik itu, kayak marmer gitu, tapi itu kita bikin dari epoxy. Iya, benar banget. Itu contoh bulat-bulatnya hanya prototipe aja ya. Beberapa. Oke, saya pengen desain kayak marmernya yang ini nih gitu, nanti berikan ke Propan, berikan ke aplikator kita akan buatkan semirip mungkin dengan marmer Bapak Ibu yang dipropose. Seperti itu Mas Denyo. Jadi ada Decorazzo itu epoxy terrazzo sama The Art Floor-nya dari Propan. Gitu ya, untuk yang produknya sudah selesai Mas. Setelah ini kita ke waterproofing nih ya. Ada pertanyaan dulu nggak Mas? Ini berarti batasan desainnya itu adalah langit ya Mas? Benar-benar bisa. Yes, benar banget. Dikreasiin seperti apapun ya. Makasih sudah membantu meyakinkan Bapak Ibu sekalian, Mas Bayu. Benar, pokoknya mau desain apa aja bisa di situ ya. 2 referensi ya Mas Denyo ya. Tadi epoxy terrazzo dan juga yang mirip Mas. Yes, benar banget. Oke, terus kemudian lanjut ke sertifikat. Kita sudah lengkap semua Bapak Ibu. Kenapa kita perlu tampilkan bahwa memang ya pengakuan tuh nggak boleh sih pengakuan dari diri sendiri gitu kan ya. Oh iya, Mas Ardi nge-declare dia udah food grade, udah antibakterial, ya iya orang dia product manajernya, oh iyalah orang dia kerja di Propan gitu ya. Tapi memang pertanyaan sekali lagi skeptis seperti itu ya pasti akan kita tangkas dengan memang pembuktian produknya kualitasnya bagus, harganya promo apalagi di katalog pro, terus kemudian benar-benar pengakuan dari pihak ketiga, Bipartrade dari Bureau Veritas, sertifikatnya kita food grade dari Prancis, kemudian ada Intertek juga yang di Bekasi, kemudian ada Setsko Singapura, ada Singapura Green Label, ada Indonesia Green Label, dan kalau nanti Bapak Ibu dapat proyek-proyek pemerintah yang, mana TKDN-nya, ada nggak? Itu kayaknya nggak perlu ditanya lagi Mas. TKDN. Nggak perlu ditanya lagi lah, perusahaan nasional kualitas internasional itu Propan pokoknya ya. Jadi ketika ingat benar-benar, proyek pemerintah nih TKDN aman. Halo Propan gitu, kita benar-benar semua produknya kita sudah kita sertifikat TKDN dan sudah ada hampir 90% di atas 50% sesuai dengan minimum penetapan pemerintah di 40%. Terus kemudian ada juga nih Mas, top brand nih. Jadi memang top brand ini adalah salah satu pengakuan tertinggi untuk sebuah brand berada di ini memang sertifikatnya kan
surveinya di 14 kota besar di Indonesia dengan lebih dari 200.000 responden, terus kemudian ditanya, kalau kalian mau ngecat lapangan, ngecat lantai mau pakai apa? Oh, Tenocode-nya Propan, oh Polyflor-nya Propan. Oke, nanti kalau dia sudah rusak, sudah kusam, sudah aus, mau dicat lagi nggak? Iya. Dicat lagi pakai apa? Ya tetap dong pakai Tenocode-nya Propan atau Polyflor-nya Propan. Gampang nggak dapatnya? Gampang kok, nggak masalah pakai Tenocode-nya Propan sama Polyflor-nya Propan. 3 pertanyaan simpel yang akhirnya membawa brand cat lantai Propan yaitu Tenocode dan Polyflor mendapat posisi tertinggi sebuah pengakuan brand. Kita mendapatkan 3 kategori cat lantai mendapatkan outstanding dari top brand Indonesia. Seperti itu Mas. Jadi ya nggak mau ngomong doang gitu ya, karena memang prinsipal ya pasti dia akan menjual produknya gitu kan, tapi memang harus didukung dengan bukti-bukti pihak luar yang juga mengiyakan. Oh ya nih bener kok omongannya si Ardi, nih saya ngeluarin sertifikasi Food Label nih dari Singapura. Dia tadi bilang apa, food grade mana itu, jadi memang konsultan arsitek itu banyak sekali yang jangan ngomong doang dong lu Mas. Itu untuk yang flooring selesai Mas. Kita nanti akan lanjut 10 menit lagi. Ya, kita tahu juga bersama Propan juga terkenal sama produk waterproofing-nya ya Mas ya. Nah ini mungkin kita akan dengarkan lebih detail lagi dari Mas Ardi. Oke, siap. Kalau tadi kita udah bicara flooring, mereknya macam-macam, peruntukannya juga macam-macam, terus kemudian waterproofing Bapak Ibu sekalian, ruko, sekolah, waterpark, perumahan, area hotel, pusat perbelanjaan itu, perkantoran dan rumah itu ya. Ya secara umumnya, secara gampangnya saya pun dulu ketika belum kerja di Propan gitu, pasti cat waterproofing, apa sih cat anti bocor gitu kan ya. Terus kemudian ya udah orang udah cat tembok kok ngapain gitu, terus ada kolam ikan, kolam renang di belakang itu juga ya udah tinggal dipasang tel aja, ngapain sih repot-repot seperti itu ya. Dulu seperti itu sih Mas, tapi ternyata aduh bocor nih, TV-nya rusak karena ketetesan air. Terus kemudian Bapak Ibu kalau ada kamar mandi di dalam kamar itu kan apeknya mohon maaf luar biasa. Terus kemudian dindingnya jadi lembab, jadi lumutan gitu loh. Mas Bayu, Mas Denyo, Bapak Ibu sekalian kalau misalkan tidur dan menghadap ke tembok yang misalkan dekat kamar mandi gitu kan apek ya, beda kan ya. Kayak ibaratnya baju kering sama baju basah itu kan dipakai dan baunya kan beda kan ya. Nah itu sama juga, dinding itu selembab itu, segampang tumbuh jamur itu gitu loh Mas. Jadi ya cat tembok biasa pun nggak bisa menjawab solusi itu sih. Dan akhirnya memang kita harus aware bahwa ada loh yang namanya waterproofing ya, beda dengan cat tembok. Nah, dan area mana aja sih sebenarnya? Kalau kita ibaratkan rumah ya, bangunan kita, rumah Mas yang di mana? Coba deh Mas Bayu, kira-kira areanya mana aja nih Mas yang harus di waterproofing coba? Kayaknya kalau saya lihat waterproofing itu pertama untuk tembok gitu kan, terus untuk duct gitu, dan ya mungkin ya pekerjaan lantai dinding dan atap biasanya Mas. Oke, Mas Dinyo mana lagi, ada nambahin nggak area mana aja di waterproofing? Kolam ikan ya. Kolam renang. Oke, apalagi Mas? Kayaknya basement itu yang deket planter box juga perlu waterproofing gitu. Oke, terus ada lagi? Ya area-area outdoor lah, Mas ya. Pasti betul. Oh sama satu lagi Mas. Di bawahnya ruangan. Yes. Penyakit kalau punya tetangga yang temboknya nempel Mas. Ah itu dia, itu juga. Iya benar banget. Apalagi wah itu gila sih kalau di perumahan ya. Apalagi kita nggak kenal sama tetangga sebelah gitu ya. Aduh repot banget. Mau negur juga nggak enak. Mau ngomong juga gimana. Benar banget, itu kita sebutnya area dinding dalam ya Mas Boy ya, sepakat ya. Jadi paling nggak ada duct beton, itu benar banget. Kamar mandi, Mas itu ada kamar mandi, by the way kita udah bikin desain loh Mas Denyo. Tolong dilihat Mas, itu ada kamar mandi sebelah kanan itu. Ya kan, kamar mandi transparan kaca itu Mas. Bisa dilihat dari tetangga rumah sebelah dari itu kamar mandinya. Ada kolam renang, terus kemudian kolam ikan Mas yang di atas mobil itu loh Mas, yang ada merah sama kuningnya itu, niatnya kita visualisasi ikan koi itu di situ. Jadi ada kolam ikan. Terus kemudian ada dinding dalam, tadi yang Mas Bayu sampaikan, dinding luar nih. Mas Bayu, kalau rumahnya udah di dinding luarnya udah di waterproofing nih, terus kemudian dinding dalamnya kenapa harus di waterproofing juga Mas Bayu? Ya itu biasanya kalau yang mungkin di sini banyak teman-teman atau Bapak Ibu yang punya tetangga tembok, misalnya temboknya itu langsung tembok tetangganya itu adalah kamar mandi, itu biasanya suka ngerembes Mas. Penyakit kan istilah ngompol gitu ya. Yes, benar, sip, waterproofing, benar Mas Bayu. Jadi memang air itu kan sebenarnya nggak dari luar doang kan ya Mas ya, dari benar-benar dinding resapan dari kamar mandi atau kamar mandi tetangga, terus kemudian dari resapan air di bawah tanah yang akhirnya dia menguap ke atas, masuk ke dinding, akhirnya dindingnya basah, dindingnya lembab, akhirnya jamur lumut tumbuh di situ, akhirnya catnya ngelupas gitu kan ya. Efek dari air itu memang kalau tidak diperlakukan dengan baik ya dia ada dampak yang memang harus kita antisipasi bersama gitu kan ya. Terus kemudian ruangannya Mas Bayu, Mas Denyo, Bapak Ibu sekalian sekarang di AC, kemudian AC-nya nanti dimatiin, akhirnya ada kelembapan udara, kelembapan air setelah AC dimatiin, dan akhirnya kelembapan tersebut nyari area yang kering, salah satunya adalah dinding.
akhirnya dindingnya lembab lagi, lumut lagi, jamur lagi, ngelotok lagi, cat temboknya lepas lagi gitu. Beberapa alasannya itu sih Mas Bayu. Jadi ketika rumahnya Mas Bayu, bangunannya kita sudah di waterproofing bagian luarnya, dalamnya pun juga udah harus di waterproofing juga. Itu yang memang harus kita awarekan bareng-bareng ke seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, terus kemudian area atap, area basement, dan juga roof garden. Ini beberapa area yang memang dipropos untuk di waterproofing untuk area tersebut ya. Tapi ada juga misalkan tunnel air, selokan, lorongan bawah tanah, terus kemudian ada groundwater tank, ada bak pengolahan limbah segala macam, itu pun juga ada, tapi memang kita tidak sebutkan di sini. Tapi ini lebih secara umum yang ada di Indonesia, yang setiap bangunan itu pasti ada itunya, gitu loh Bapak Ibu sekalian ya. Oke, Mas, sekarang udah jelas nih area-area di waterproofing itu aja. Pertanyaan selanjutnya adalah menggunakan waterproofing yang seperti apa. Sebelum saya jelaskan, kami izin menyampaikan bahwa memang ada beberapa prinsip yang mereka tagline-nya seperti SCTV, satu untuk semua. Ya kan? Jadi benar-benar ya satu waterproofing aja gitu kan ya. Saya nggak ada hubungannya apa-apa sama SCTV ya Bapak Ibu sekalian, tapi memang tagline-nya satu untuk semua. Jadi ada beberapa prinsip yang mereka juga berbicara atau menyampaikan bahwa udah waterproofing-nya satu aja, bisa kok untuk kamar mandi, bisa kok untuk kolam renang, ini bisa juga loh untuk kolam ikan gitu, nggak usah kamar mandinya beda-beda waterproofing-nya gitu. Pertanyaannya Mas Bayu, kalau Mas Bayu sakit kepala minum obat apa Mas? Ya sakit kepala, Mas. Yes, kalau Mas Bayu sakit perut minum obat sakit kepala sembuh apa enggak? Tidak, Mas. Yes, gambaran waterproofing itu seperti itu, Mas. Jadi sakitnya apa, ya obatnya ya itu, gitu loh. Ya kan? Sama halnya ketika kalau ibaratnya ada prinsip yang menawarkan udah satu untuk semua, ini bisa untuk kamar mandi dan lain-lain. Jawabannya bisa apa enggak? Bisa sih, bisa. Tapi, ada tapinya. Bisa enggak, Mas? Bisa. Gitu, ada tapinya. Yang memang dia peruntukannya awalnya untuk kamar mandi tapi dipakai untuk dapetan, ya udah akhirnya yang untuk dapetan dia nggak bisa long life, nggak bisa long term gitu loh Mas. Sama kayak ketika Mas Bayu, Mas Denyo datang ke sebuah hotel, sekarang itu kan ada kan 3-in-1, sampo, conditioner, dan juga shock, sabun gitu kan ya. Jadi benar-benar itu adalah salah satu inovasi yang memang harus kita apresiasi, tetapi ada fungsi-fungsi yang dikorbankan Mas. Ya kan? Jadi ketika kita pakai shock sendiri, pakai sampo sendiri, pakai conditioner sendiri, itu rasanya pasti akan beda ketika benar-benar ya udah conditioner khusus conditioner, terus kemudian sampo khusus sampo dan sabun khusus sabun. Berbeda kalau Bapak Ibu teman-teman pakai yang 3-in-1 gitu loh. Secara kekuatannya tuh ibaratnya ya 100 sekarang jadi 30 gitu. Karena 3-in-1 seperti itu sih. Nah, teman-teman prinsipnya juga satu untuk semua, ya udahlah gitu. Iyalah Propan banyak banget produknya, kebanyakan gini-gini ya memang karena sakitnya banyak Mas Bayu, Mas Denyo, yang perlu kita perhatikan tuh karena sakitnya banyak gitu loh. Jadi obatnya juga banyak gitu kan. Bapak Ibu saya tidak mendoakan, tapi ketika sakit itu kan gila, pilnya segitu. Ini diminum 3 kali, ini apa sebelum dan sudah makan itu banyak banget. Sama halnya seperti waterproofing sekali lagi ya. Sakitnya apa, obatnya apa. Nah, Propan itu tidak menjual atau tidak memasarkan waterproofing yang dia kayak membran bakar. Mohon maaf Mas Denyo, Mas Bayu kebayang ya membran bakar yang di bagian yang di torch ya. Torching pakai gas. Ya bener Mas. Itu pemakaiannya susah. Bayangin kalau misalkan dak betonnya itu ada dudukan AC. Harus hati-hati itu. Yes, susah banget, dan apalagi bahaya explosion dari gasnya. Itu bener-bener banyak banget resiko yang benar-benar akan kita ambil take risk banget sih kalau kita ngambil membran bakar. Akhirnya beberapa yang nanti kita akan beralih ke produk-produk yang waterproofing liquid saja. Jadi Propan itu mempromosikan yang cairan saja Mas, tidak yang injection waterproofing, membran bakar tidak, karena memang mohon maaf ada beberapa kekurangan yang akhirnya kita mempropos bahan alternatif. Teman-teman coba, ini ada alternatif bos selain membran bakar, coba pakai ini karena seperti ini nanti kita akan lihat videonya ya. Jadi kita ada liquid applied membran, waterproofing yang bahannya liquid, ada bahannya bitumen, ada akrilik, ada PU, ada cementitious Mas. Lanjut aja wes. Nih kuncinya ada di sini. Kalau tadi yang flooring ada kuncinya di yang gambar kota tadi, kalau yang waterproofing kuncinya di sini. Bapak Ibu screenshot, mau nggak silahkan. Kita akan mulai dari produk pertama. Dari yang paling atas dulu, kita punya Ultraflex membran waterproofing untuk dak beton. Ya. Terus nggak usah diingat-ingat, ini di screenshot aja, nanti kalau pas udah produknya udah muncul semua ya. Saya bantu Mas, nanti kalau butuh varian produk ini bisa dicari di katalog Pro ya teman-teman. Oh iya, pasti dong. Pasti ada di katalog Pro lah, masa enggak? Benar. Ingat katalog Pro, ingat harga promo, udah aku ingat banget deh itu. Ya, Ultraflex membran waterproofing untuk dak beton. Nanti Mas Denyo ya silahkan dispekkan waterproofing bahannya PU gitu Mas ya, Ultraflex membran. Terus kemudian kalau mau ada
Untuk kamar mandi itu kita punya ultralastik ya, waterproofing bahannya cementitious untuk kamar mandi. Nanti kita lihat aplikasinya. Terus kemudian ada ultraflex semen untuk waterproofing kolam renang, bak penampungan air dan juga pengolahan limbah. Terus kemudian ini juga ada ultrapon cat kolam ikan ya. Kita juga ada khusus, ada 3 warna nanti akan kita bahas. Kemudian ada ultra dry waterproofing untuk dinding dalam, Mas Bayu yang tadi kalau nggak mau ribut sama tetangga, nggak mau dinding di dalam kamarnya itu lembab gitu di waterproofing pakai ultra dry, terus kemudian dinding luarnya pakai ultra proof ya. Kalau Bapak Ibu ada no drop, apa proof, elastex segala macam itu adalah sahabat karimnya ultra proof Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi mereka sama, mereka sahabatan. Jadi dari Propan itu adalah ultra proof ya. Semuanya hampir ultra semua Mas depannya, ultra. Terus ada produk baru juga heat proof, cat anti panas. Kalau misalkan Mas Bayu, Mas Denny atau Bapak Ibu sekalian ada area yang dari atap metal atau dindingnya masih metal, terus kemudian sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang rumah-rumahnya memang bentuknya atap metal seperti di Sumatera, kemudian di Sulawesi, Maluku yang mereka mostly memang desain tidak beratap genteng ya, itu kita bisa memproposkan untuk heat proof cat anti panas dan juga cat anti bocor, nanti ada videonya. Terus kemudian Mas Bayu, Mas Denyo biar pernah nggak punya pot tanaman tapi pecah pot tanamannya? Planter box gitu ya Mas? Iya, rata-rata. Ya, bener, planter box segala macam itu salah satunya karena memang tanamannya bisa tumbuh lebih gede lagi dan kekuatan akarnya kan dia lebih gede ya Mas ya. Nah akhirnya ngerusaklah si planter box-nya itu atau si pot tanaman itu. Nah kita punya waterproofing biar tanamannya dia nggak ngerusak tapi tetap bisa bertumbuh ke atas. Kita punya namanya PU bitumen atau aspal cair sebutnya kalau bahasa umumnya, ini untuk benar-benar dinding luar basement, terus kemudian kolam renang seperti itu biar akar tanamannya di kanan kiri kolam renang. Mas Bayu, Mas Denyo pasti sering renang kan ya, dan ada area-area renang yang ada pohonnya gitu loh, pohon-pohon gede banget segala macam gitu kan ya. Kok akarnya pada kemana sih ini gitu, kok nggak merusak si kolam renangnya, kok nggak merusak kebangunan saya gitu kan ya. Nah itu si PU bitumen ini, si aspal cair itu fungsinya untuk menahan si akarnya agar dia tidak nembus substratnya, entah si planter box, entah si pot tanaman, basementnya atau area dalam. Full range of waterproofing system dari Propan Rayas. Sekali lagi, dak beton kita ultraflex membran, kemudian ada kamar mandi itu kita ultralastik, dinding luar kita pakai ultraproof, dinding dalam kita pakai ultra dry, cat kolam ikan kita pakai untuk ultrapon. Gitu Mas Bayu, Mas Denyo ya. Yang saya akan bacakan yang pertama dari pertanyaan dari Pak Ade Kurniawan dari Prima Ditelindo. Dia bertanya yang pertama, ada 2. Yang pertama, kebetulan saya sedang mengerjakan salah satu project office. Kebetulan area fire staircase owner menginginkan menggunakan epoxy floor. Boleh dikasih saran Pak, secara pemilihan tekstur dan tipenya, karena tangga kebakaran kan lumayan krusial darurat. Apakah tidak licin? Silakan. Oke, siap. Untuk office kita ada Pak, tadi di daerah Serpong ya, itu ada Synergy Building, itu kita juga punya beberapa office di situ. Terus kemudian kita juga ada cafe Pak, Elite Cafe di daerah Serpong. Terus kemudian itu pun juga 3 lantai dan kita bikin motifnya stuko Pak. Jadi epoxy stuko, nanti izin berarti saya kirimkan lewat katalog Pro aja ya untuk video atau brosurnya gitu ya. Ininya pakai epoxy yang motif yang stuko Pak. Terus kemudian biar nggak licin kita ada tadi, kalau tadi kan ada anti slip coatings ya Kak Ziza ya. Anti slip coating tadi kan untuk marmer, keramik dan lain-lain. Terus kemudian pertanyaannya benar banget sih, kalau untuk epoxy ada nggak sih anti slip coatings untuk epoxy? Itu juga ada. Jadi anti slip coating kita memang ada 2 Kak Ziza, satu anti slip coating untuk marmer, keramik dan lain-lain. Ada satu lagi anti slip coating khusus untuk epoxy, namanya epoxy anti slip coating. Terus gampang pokoknya untuk epoxy berarti epoxy anti slip coating itu biar nggak licin. Suggest dari kami seperti itu Kak Ziza. Oh, oke. Terima kasih banyak Mas Ardi. Jadi sudah terjawab tadi tipenya stuko dan juga nanti anti slipnya epoxy anti slip coating ya. Dan langsung aja tinggal ditambahin belakangnya. Oke. Dan yang berikutnya dari Pak Ali juga, apa syarat pemasangan epoxy flooring dari segi lantai kerja, keramik atau strip Pak? Dan seberapa rapat pori-porinya? Oke. Terima kasih. Untuk epoxy syarat utamanya sebenarnya ada beton Pak dengan kekuatan K250 ya atau 25 MPa mega itu. Jadi benar-benar minimal kalau nanti beton instan gitu ya udah Bapak
bilang untuk yang speknya K250 minimal gitu kan ya. Terus kemudian script bisa apa enggak bisa Pak. Jadi epoxy itu hanya bisa 2, di beton atau di keramik gitu. Kalau di beton ya Bapak udah tinggal primer epoxy dan juga top coat epoxy. Tapi ketika di keramik Kak Aziza ya, karena memang keramik itu kan ada glasurnya kan ya. Jadi bagian atasnya tuh benar-benar susah banget, tidak semua cat tuh bisa nempel gitu loh. Nah, kalau Bapak mau pasang epoxy di atas keramik itu Bapak harus treatment dulu menggunakan primer khusus keramik. Kalau di Propan namanya adalah Cerakot primer. Keramik primer ya. Jadi Cerakot CTP 980 Pak, maaf kode kami. Itu terus kemudian primer khusus kami, Bapak amplas, terus kemudian atasnya langsung di epoxy. Itu bisa Kak. Jadi kalau beton K250, kalau keramik harus di treatment dulu menggunakan Cerakot primer sebelum di top coat epoxy. Begitu Kak Ziza. Oke, dan untuk pori-porinya sendiri, seberapa rapat pori-porinya? Kalau untuk pori-pori, kerapatannya epoxy itu hampir mendekati kaca, di atas 95% ya. Jadi benar-benar ketika Bapak Ibu bisa buktikan kalau dikasih air di atas epoxy, ya airnya pasti akan hilang. Tapi nggak ngeresep, nguap gitu ya. Karena apa ya? Karena kepadatan epoxy itu sangat-sangat rapat sih. Seperti itu Kak Aziza, padat banget, rapat banget epoxy itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Adi dan semoga cukup menjawab. Halaman pertama yang akan ditemukan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di halaman Katalog Pro itu ada halaman Brand News namanya. Jadi halaman Brand News ini berisi tentang informasi-informasi atau news-news dari semua brand-brand atau institusi yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro seperti Propan ini, atau mungkin teman-teman brand yang lain atau asosiasi atau teman-teman konsultan gitu. Jadi ini seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook atau ada di LinkedIn gitu ya. Nah, yang menarik lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, fungsi dari Katalog Pro adalah bagaimana kita bisa menginformasikan secara detail dan efisien tentang informasi produk-produk material building. Contoh misalnya, kita ingin tahu tentang kategori pekerjaan arsitek interior dan untuk kategori produk cat misalnya. Nah, di subkategori produk cat ini, itu akan terkumpul berbagai macam brand-brand vendor material yang bisa kita pilih dan ambil data spesifikasinya. Nah, kita tinggal pilih contoh misalnya kita masuk ke Propan. Nah, di Propan ini dan di seluruh varian brand page yang ada di Katalog Pro, kita sudah menstandarisasi tampilannya. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu nggak harus bingung lagi gitu ya. Jadi sudah kita standari tampilannya, dan di sini akan menginformasikan Propan ini kantornya di mana, PIC-nya siapa gitu. Dan semua informasi ini bisa kita dapatkan di setiap halaman brand page, terutama di bagian produk gitu ya. Karena kita cukup tahu di industri project itu kita belinya nggak satuan atau mungkin ada spesifikasi khusus yang dibutuhkan. Akhirnya kita membuatkan satu feature e-commerce namanya promo. Nah, di sini dari brand-brand yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro sudah ada menempatkan beberapa produknya yang sudah bisa didapatkan secara langsung oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mungkin untuk feature ini nanti akan langsung dijelaskan oleh rekan saya, Mas Prima. Selamat siang, Mas Prima. Iya, selamat siang Mas Bayu. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai fitur terbaru yang telah dihadirkan oleh Katalog Pro untuk memudahkan Bapak Ibu memenuhi kebutuhan segala macam material building yang Bapak Ibu butuhkan. Saya izin share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat. Jadi ketika Bapak Ibu sudah sign in menggunakan emailnya, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan halaman depan Katalog Pro yang telah di-highlight merah, yaitu promo, RFQ, dan order list. Jadi yang sudah disampaikan oleh Mas Bayu bahwa promo ini layak ke e-commerce, Bapak Ibu bisa langsung check out tentunya dengan harga promo, karena Katalog Pro telah memastikan produk-produk yang di dalam Katalog Pro ini langsung dari prinsipalnya masing-masing, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai kualitas akan produk tersebut. Saya akan mencontohkan salah satu produk yang di dalam Katalog Pro. Tentunya sangat mudah Bapak Ibu tinggal melihat informasi promonya, setelah itu bisa langsung klik tombol button beli, sehingga itu setelah itu mengisi alamat, setelah itu check out, dan Bapak Ibu tinggal menunggu barang Bapak Ibu langsung tertuju ke alamat pengiriman sesuai yang Bapak Ibu isi. Tentunya tidak hanya promo Bapak Ibu, Katalog Pro telah menghadirkan untuk fitur project. Nah, apa itu kegunaannya apabila memang kebutuhan projectnya sangat besar? Adanya halaman RFQ Bapak Ibu. Jadi halaman ini mengakomodir segala kebutuhan project Bapak Ibu dimanapun dan kapanpun. Tentunya sangat mudah, Bapak Ibu tinggal mengisi tujuan pengiriman, alamat project,
catatan-catatan yang Bapak Ibu butuhkan dan mengisi tabel beberapa produk sekaligus di dalam RFQ ini. Bapak Ibu, saya contohkan, Bapak Ibu bisa mengisi produk, misalnya Bapak Ibu butuh propan untuk catnya, setelah itu bisa mengisi segala macam kebutuhan yang lainnya, setelah itu tinggal klik send RFQ, maka Bapak Ibu akan terhubung dengan kami untuk memenuhi kebutuhan material building Bapak Ibu. Tentunya sangat mudah, bukan Bapak Ibu? Ada 3 cara yang Bapak Ibu bisa manfaatkan di dalam halaman Katalog Pro. Tentunya bisa lewat WhatsApp, ada di sebelah kanan. Bapak Ibu tinggal klik dan akan terhubung oleh tim kami, seperti itu. Jadi bisa berdiskusi secara langsung untuk memenuhi kebutuhan material building Bapak Ibu. Tentunya di 0822 000 1678, atau Bapak Ibu bisa belanja dengan harga promo di katalogpro.co.id/promo, atau minta penawaran harga dengan fitur RFQ di katalogpro.co.id/RFQ. Tidaknya itu, Bapak Ibu bisa mendapatkan Katalog Pro di Play Store, sehingga Bapak Ibu bisa mencari informasi sekaligus berbelanja di handphone masing-masing Bapak Ibu. Sangat mudah, bukan? Tentunya itu saja Mas Bayu yang perlu saya bagikan ke rekan-rekan yang ada di sini. Ingat Katalog Pro, ingat harga promo. Terima kasih Mas Bayu. Go Pro with Katalog Pro. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan produk of the week hari ini. Dan selamat juga kepada 3 pemenang. Nanti setelah acara ini berakhir, Bapak Ibu akan dihubungi oleh tim dari Katalog Pro. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Katalog Pro dengan program-program lainnya. Minggu depan kita ada Product of the Week dengan On the Week Italiana. Dan juga di awal Oktober nanti kita akan jalan-jalan ke Bali. Jadi tunggu kehadiran kami di Bali. Buat teman-teman di kota-kota lainnya, tunggu kehadiran kami juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.